Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan analisis gerakan biomekanik dan kinesiologi. Kami dari kelompok 9 dengan beranggotakan Muhammad Taufikur Rahman dengan nomor NPM 21066457733 dan saya Samira Nindya Najib dengan nomor NPM 21066455821 dan Khalilah Anis Muryani dengan nomor NPM 21066433381. Gerakan yang pertama yaitu pada jalan yang menanjak. Sequence of movement-nya yaitu ketika akan menanjak, gerakan yang pertama kali terjadi adalah abduksi hip di bidang frontal dengan aksis sagital sekitar 120 derajat dan diikuti dengan fleksi knee di bagian sagital dengan aksis frontal sesuai kebutuhan. Foot dalam keadaan dorsal fleksi di bidang sagital dengan aksis frontal ketika akan menapak dasar permukaan. Kemudian hip dan knee kembali dalam posisi ekstensi di bidang sagital dengan aksis frontal. Ketika terjadi pergantian kaki, terjadi pergerakan dari dorsal fleksi ke plantar fleksi. Gerakan akan terus berulang selama jalan menanjak. Otot-otot yang bekerja pada flexor hip yaitu yang pertama ada iliopsoas, rectus femoris, dan sartorius. Kemudian pada bagian otot ekstensor hip ada otot gluteus maximus dan otot hamstring, serta pada fleksi knee terdapat otot hamstring. Kemudian untuk ekstensi knee ada otot gastrocnemius dan otot soleus. Kemudian otot pada plantar fleksi ankle ada otot peroneus longus dan brevis. Kemudian pada otot dorsifleksi ankle terdapat otot tibialis anterior. Gerak yang kedua yaitu berjalan pada jalan yang menurun. Sequence of movement-nya yaitu dengan keseimbangan yang baik, maka dimulai dengan berjalan ke arah the end of the flight, mulai dengan 2-4 langkah, lalu mulai berjalan dengan kontrol yang lambat guna untuk mencegah terjadinya kehilangan keseimbangan. Otot hamstring akan extend pinggul dan quadricep akan menekuk dan meluruskan lutut saat berjalan. Berjalan menurun menggunakan kontraksi eksentrik atau lightening contraction untuk memperlambat langkah dan mengurangi dampak pada kaki yang menahan beban. Muscle activity pada jalan menurun sama dengan muscle activity pada menanjak. Kemudian ada analisis untuk badminton smash. Sequence of movement-nya itu dalam melakukan smash ada beberapa tahapan yang dilakukan, yaitu tolakan, perkenaan, dan pendaratan. Yang pertama tolakan. Tahap tolakan itu pertama salah satu kaki berada di depan untuk menumpu dan sebagai persiapan untuk melompat ke arah vertikal. Salah satu lengan diayun ke atas sebatas rotasi shoulder. Lalu kaki difleksikan sehingga knie membentuk sudut kurang lebih 110 derajat. Dan lalu siap untuk melompat dengan beban bertumpu pada kaki bagian depan. Yang kedua tahap perkenaan. Gerakan melempar dan memukul memerlukan kecepatan dan untuk memperoleh kecepatan sudut yang submaksimal. Momen inertial harus kecil. Pada saat memukul shuttlecock, lengan harus melakukan gerakan rotasi. Dengan lengan yang lurus, maka ayunan lengan akan menjadi panjang. Pengarahan kekuatan lebih lama sehingga impulsnya lebih besar dan impuls yang besar mengakibatkan momentum shuttlecock yang dihasilkan juga besar. Kemudian yang ketiga pendaratan. Pada saat mendarat ke lantai harus mendarat dengan kedua kaki dan berada keadaan lentuk. Pada saat kaki ketika smash kontak dengan lantai akan terjadi impact yang besar. Otot ekstensor dari lutut berkontraksi sehingga eksentris memanjang saat melawan badan setelah kaki menapak ke tanah. Tetap jaga keseimbangan. Dan segera disusul dengan pengambilan sikap normal kembali. 2, 3. Otot inti dalam gerakan smash ini yaitu ada beberapa macam. Yang pertama ada musculus rectus abdominis. Yang kedua ada musculus erector spine.
Dan yang ketiga ada musculus obliqu. Kemudian otot-otot dominan pada leher itu yang pertama ada musculus upper trapezius, musculus semispinalis capitis, musculus plenius capitis, dan musculus plenius cervicis. Kemudian otot dominan pada lengan atas yang pertama ada musculus biceps brachii, kemudian musculus brachialis, musculus coracobrachialis, dan musculus triceps brachii. Kemudian otot dominan pada lengan bawah itu ada musculus extensor carpi radialis longus, musculus extensor carpi radialis brevis, dan musculus extensor carpi radialis ulnaris. Kemudian musculus digitorum carpi radialis, musculus extensor pollis longu, musculus pronator teres, musculus palmaris ulnaris, musculus longus, musculus flexor carpi radialis, musculus flexor digitorum sublimis, musculus flexor digitorum profundus, musculus flexor pollicis longus, musculus pronator teres equadratus, dan musculus supinator brevis. Kemudian otot dominan pada shoulder itu ada musculus pectoralis, musculus latimus dorsi, musculus teres major, dan musculus deltoid. Selanjutnya otot dominan pada tungkai atas dan pelvic. Yang pertama ada musculus gluteal, musculus quadriceps, dan musculus hamstring. Kemudian ada otot dominan pada tungkai bagian bawah. Yang pertama ada musculus gastrocnemius, musculus soleus, dan musculus tibialis anterior. Untuk selanjutnya adalah gerakan menendang bola. Sequence of movement pada awalan menendang, yaitu persendian bergerak dimulai dari fleksi dan dari persendian lutut dan panggul serta engkel kaki kanan yang terangkat ke atas. Pada saat meluruskan di kaki kiri terjadi ekstensi panggul, lutut, dan engkel yang memberikan tolakan. Demikian seterusnya hingga pergantian langkah kaki. Ketika kaki kiri berhenti, akan terjadi penahanan berat badan pada kaki kiri. Kaki kiri dalam menahan berat badan sedikit dibengkokkan agar mendapatkan jangkauan kaki kanan pada bola. Sequence of movement saat tendangan. Saat menendang bola dengan kaki kanan, maka poros pertama persendian terdapat pada sendi pinggul. Lutut sedikit fleksi dan sendi engkel lurus ekstensi. Sebelum melakukan tendangan, maka letakkanlah kaki kiri persis di sisi kiri dan agak ke belakang dari bola yang jika ditarik garis lurus membentuk sudut 45 derajat. Posisi letak kaki kiri menentukan luncuran bola. Berikut video analisis. Untuk analisis awalan menendang, pada kaki kanan terdapat ekstensi hip, plantar fleksi engkel, dan fleksi knee. Pada kaki kiri terdapat fleksi hip dan fleksi knee. Berikut pemaparan muscles activity pada awalan menendang kaki kanan. Dan berikut pemaparan muscles activity pada saat awalan menendang kaki kiri. Untuk analisis pada saat tendangan, itu terdapat fleksi hip, ekstensi knee, dan plantar fleksi ankle. Berikut pemaparan muscles activity pada saat menendang. Selanjutnya hukum Newton. Menendang bola termasuk konsep hukum 3 Newton, yaitu gaya aksi sama dengan reaksi. Kaki pemain memberikan gaya kepada bola sehingga bola memiliki percepatan dan bola dapat bergerak menuju gawang. Bola juga memberikan gaya yang sama besar kepada pemain tersebut dengan arah yang berlawanan. Gaya aksi dan reaksi ini memiliki nilai yang sama besar namun berlawanan arah. Selanjutnya leverage. Tuas kelas 1, yaitu tuas kelas 1 digunakan dalam sepak bola saat menyelesaikan sundulan. Tuas kelas 2 digunakan dalam sepak bola melalui lompatan untuk menyundul bola saat pemain mengangkat jari-jari kaki dan tanah adalah poros. Dan bagian depan adalah perlawanan pemain. Untuk tuas golongan ketiga, tuas ini digunakan dalam olahraga sepak bola pada saat menendang bola karena kuasa berada di antara titik tumpu dan beban. Sekian pemaparan analisis biomekanik dan kinesiologi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.